Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah sampai dengan hari ini kita masih diberikan badan yang sehat, tubuh yang kuat. Dan alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Pak Qolis, bisa mendengar kembali suara Pak Qolis, itu suatu nikmat yang harus kita syukuri. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan terbaik kita, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat yang senantiasa kita berikan menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini dan pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, bagian 1. Di bagian 1 ini muatannya adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, saya harap anak-anakku di rumah kabarnya baik semua, sehat semua, dan terus semangat walaupun belajar di rumah. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, marilah kita awal dengan doa dulu agar Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, manfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Istidadan doaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita mulai anak-anakku. Silakan disiapkan bukunya, alat tulisnya apabila ada materi-materi penting yang harus dicatat untuk bahan belajar di rumah. Tadi kita akan belajar tema 1, subtema 2, bagian 1. Bagian 1 isinya adalah muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, Pak, apa Pak tujuan kita belajar tema 1, subtema 2, bagian 1 ini? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks, lisan, tulis, atau visual. Jadi, kita nanti akan mengetahui anak-anak dari paragraf, dari masing-masing gagasan, ada keterkaitannya. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Jadi anak-anak akan mengetahui betapa beragamnya budaya suku yang ada di Indonesia, tetapi keberagaman itu tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Malah keberagaman itulah yang menyatukan Indonesia menjadi negara yang penuh persatuan dan kesatuan. Siap belajar dengan Pak Qolis? Siap. Oke. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Ini baru loh. Ya, di kelas 4 ini baru loh. Apa yang baru, Pak? Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Di materi yang kemarin yang sudah Pak Qolis sampaikan di tema 1, subtema 1 terkait gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertanyaannya, anak-anak, masih ingatkah
tentang gagasan pokok dan pendukung dalam suatu bacaan. Masih ingat? Sudah Pak Kolis jelaskan loh pertemuan kemarin. Baik, Pak Kolis ingatkan kembali agar tidak lupa. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Apa anak-anak? Gagasan pokok adalah ide utama. Ingat-ingat, ide utama, kalimat utama, yang inti, yang ada dalam bacaan, yang dibahas dalam bacaan. Pak, bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya gagasan pokok itu terletak di awal paragraf. Biasanya bisa juga terletak di akhir paragraf. Ya, anak-anak bisa menjumpainya. Gagasan pokok itu biasanya ada di awal paragraf. Dan gagasan pokok itu adalah kata kunci yang diingat adalah ide utama atau kalimat utama. Yang kedua, gagasan pendukung. Ini adalah uraian atau tambahan informasi, ya, kalimat-kalimat pendukung untuk gagasan pokok. Jadi kalau dalam paragraf ada gagasan pokok, nah bawahnya kalimat-kalimat setelahnya, ya, kalimat-kalimat setelahnya itu adalah gagasan pendukung. Kenapa, Pak? Karena tambahan informasi yang mendukung isi dari gagasan pokok. Sekali lagi, gagasan pokok kata kuncinya ide utama, kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf. Gagasan pendukung, uraian, tambahan informasi, kalimat pendukung yang mendukung dari isi gagasan pokok. Oke, jelas ya? Lanjut. Nah, hari ini kalau pertemuan kemarin kita hanya menentukan gagasan pokok, menentukan gagasan pendukung, hari ini kita akan belajar menempatkan gagasan pokok yang sudah kita ketahui, gagasan pendukung yang sudah kita ketahui dalam bentuk diagram. Kenapa Pak harus dalam bentuk diagram? Tujuannya adalah agar lebih mudah dipahami. Tujuannya ada apa, Nak? Agar lebih mudah dipahami. Next. Nah, di awal tadi Pak Kolis sudah menyampaikan, hari ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Sebelum belajar itu, tentunya anak-anak harus tahu dulu bagaimana tahap atau carane piye. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram ada 5 cara. Yang pertama, Iqra atau bacalah, ya. Yang pertama adalah Iqra atau bacalah. Nah, bacalah paragraf anak-anak, dibaca, jangan dilihat tok, jangan dibolak-balik, tapi dibaca dengan seksama. Yang kedua, cermati. Cermatilah kalimat dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Jangan cuman mencermati yang awal-awal, yang tengah akhir nggak dicermati. Nah, perintahnya adalah disuruh mencermati bacaan yang ada di kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Setelah membaca, setelah mencermati, tentukan gagasan pokok dan pendukungnya. Apa tadi gagasan pokok? Ide utama yang ada di bacaan. Kalau pendukung, kalimat pendukung yang mendukung isi dari gagasan pokok. Yang berikutnya, nah, 2 langkah terakhir setelah ini adalah bagaimana cara membentuk atau membuat gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok atau bagian inti
yang telah kita ketahui tadi ditulis atau dibentuk di bagian tengah, ya. Gambarnya tengah, diagramnya atau kotaknya itu terletak di tengah karena dia bagian inti. Sedangkan gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pendukung, gagasan pokok, cabang-cabang apa artinya? Yang mendukung, ya, yang mendukung dari gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung ditulis, dibentuk di bagian bawah atau samping. Nah, ayo kita bayangkan bentuk diagramnya. Tadi gagasan pokok itu diagram atau kotaknya di tengah. Terus gagasan pendukung itu bentuk kotak atau diagramnya di samping atau di bawah. Nah, kira-kira anak-anak sudah itu ya, mulai membayangkan ya. Oke, untuk lebih jelasnya Pak Kolis berikan gambarnya. Kalimat setelah kalimat utama, yaitu kalimat kedua, keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Nah, itu adalah gagasan pendukung yang mendukung gagasan pokok. Yang pertama, ya. Gagasan mendukung ke-1, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Gagasan pendukung kedua, yaitu kalimat setelah ini, ya, adalah bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kalimat setelah ini lagi adalah gagasan pendukung ketiga, yang isinya adalah bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, ternyata gagasan pokok dan pendukung tidak hanya bisa kita pahami dalam bentuk diagram, tetapi gagasan pokok dan pendukung juga bisa kita pahami lebih mudah lagi dalam bentuk tabel. Lihat tabel yang Pak Kolis buat. Perhatikan, ada 3 kolom. Kolom pertama paragraf. Paragraf tadi di bacaan yang Pak Kolis bacakan kebetulan hanya ada 1 paragraf, diisi 1. Yang kedua, gagasan pokoknya tadi adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukung tadi sudah Pak Kolis bacakan ada 3, ya, ada 3. Oke. Nah, sekarang lanjut ke muatan yang berikutnya, ke muatan PKN, ya, tentang yang temanya hari ini adalah kerjasama dalam keberagaman. Nah, anak-anak, pasti anak-anak itu sering banget mengalami hal ini di kelas, di rumah, di luar sana, di masyarakat, di lingkungan, pasti menemui kerjasama dalam keberagaman. Nah, kira-kira teman-teman anak-anak sudah tahu belum apa sih itu kerjasama? Yang disebut kerjasama itu apa toh? Kalau dalam bahasa Jawanya, kerjasama itu apa toh? Nah, kita cari tahu bareng-bareng, ya. 1, 2, 3. Nah, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kerjasama. Namanya saja kerjasama. Jadi harus bersama-sama, gak sendirian. Kalau sendirian itu namanya bukan kerja sama. Kalau kerja sama pasti bersama-sama. Nah, kalau bersama-sama ya minimal itu 2 orang atau bisa lebih untuk mencapai tujuan bersama. Contoh, kalau anak-anak piket. Nah, piket itu gak mungkin sendirian. Pasti ada temennya kan. Ada yang nyapu, ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyiapkan kapur, ada yang menata bangku. Nah, jadi kerjasama ini adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, bareng-bareng bersama untuk mencapai tujuan bersama. Next. Nah, ada sikap-sikap
yang bisa mendukung kerjasama dan merusak kerjasama. Pak Ketua menyampaikan, yang pertama adalah sikap yang mendukung kerjasama. Satu, saling menghargai. Nah, ada temennya sedang piket di kelas, kita harus menghargai, ya, menghargai. Jangan buang sembarangan, padahal sedang ada yang menyapu. Terus kemudian ada, jangan mencoret-coret papan tulis, sedangkan ada temennya yang menghapus papan tulis. Kita harus menghargai teman-teman yang sedang bekerja sama. Pun kita misal anak-anak dalam satu jadwal ada 3 anak, ya, ada 3 anak sedang piket bareng, harus saling menghargai. Saling menghargai. Oh bagus, kamu sudah membersihkan papan tulisnya. Oh bagus, kamu sudah merapikan bangku. Oh luar biasa, kamu sudah merapikan tempat bapak ibu guru. Nah, saling menghargai. Yang kedua, tolong menolong. Harus tolong menolong, karena dengan tolong menolong pekerjaan akan lebih mudah, akan lebih ringan. Apabila kesulitan, kita butuh pertolongan orang lain. Jadi harus tetap kita akan membutuhkan orang lain. Gitu. Yang ketiga, saling menghormati. Nah, saling menghormati. Walaupun anak-anak di kelas mungkin banyak yang seumuran, nah, tapi harus tetap saling menghormati. Harus tetap sopan kepada temannya, harus hormat, harus kemudian tidak merendahkan temannya, menghormati temannya. Itu bisa mendukung dan menguatkan kerjasama. Yang keempat, toleransi beragama. Apabila ditemui dimanapun tempatnya ada teman kita atau siapapun yang berbeda keyakinan agama dengan kita, maka kita tetap menghargai mereka, menghormati mereka, karena itulah indahnya bertoleransi. Walaupun berbeda-beda, itu tidak membuat kita terpecah belah, tapi malah menyatukan kita dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mementingkan kepentingan bersama. Nah, harus bareng-bareng, nggak boleh kepenginan dewi, keinginannya sendiri, harus bersama-sama. Ada berapa? Ada 5. Menghargai, tolong menolong, menghormati, toleransi, dan mementingkan kepentingan bersama. Ada juga sikap yang merusak kerjasama. Apa itu? Nah, ada 4. Mementingkan diri sendiri. Misal ketika bersih-bersih rumah, ya, bersih-bersih rumah. Kakak, adik, bapak, ibu sedang sibuk kerja di rumah, bersihkan tempat-tempat di rumah. Tapi kita hanya asik main HP, tidak ikut bantu. Kita mungkin hanya membersihkan kamar kita sendiri, tidak menyapu yang lainnya. Nah, dalam kerjasama kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak boleh mementingkan keinginan diri sendiri, harus bersama-sama. Yang kedua, menganggap paling benar. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Menganggap dirinya paling benar, tidak boleh. Karena kalau seperti itu nanti dia tidak bisa kerja tim, dia tidak bisa kerja sama. Kalau dia paling benar sendiri, aku lo paling benar sendiri, aku nggak mau bareng-bareng kalian. Nah, jangan, ya, nggak boleh. Yang ketiga, memiliki sikap individualistis atau itu, ya, ini maksudnya itu tidak mau membaur atau dia mementingkan diri sendiri. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Padahal manusia itu, anak-anak, saling membutuhkan satu yang lainnya. Kita kesulitan membutuhkan orang lain. Kita sakit pasti juga membutuhkan perawatan orang tua dan membutuhkan jasa dari seorang dokter. Kita mau makan pasti butuh yang memasakkan, biasanya kita memasakkan. Apapun itu kita masih butuh orang lain. Yang keempat, melanggar kesepakatan bersama. Nah, misal di kelas sudah dibuat kesepakatan, piket hari ini, piket hari ini. Nah, ternyata si anak ini tidak mau piket pada hari itu. Nah, itu namanya melanggar
kesepakatan. Tidak boleh. Itu bisa merusak kerjasama. Next. Kerjasama itu bisa dilakukan di mana anak-anak? Nah, ini Pak Kalis mengambil 2 contoh, yaitu kerjasama di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Ini pasti kalian menghadapi ya, walaupun hari-hari ini kita tidak bisa bertemu di sekolah karena masih pandemi COVID-19, tapi Pak Kalis yakin anak-anak di rumah juga akan mengalami bentuk-bentuk kerjasama, ya kan? Next. Nah, ini contoh kerjasama di sekolah. Ini pasti anak-anak sering mengalaminya dulu ya, sebelum COVID ini, sebelum corona ini pasti anak-anak pernah mengalaminya kan. Piket kelas sudah dibentuk oleh wali kelas hari Senin sampai hari Sabtu. Isinya anak-anak ini. Nah, dalam piket kelas itu sekali lagi harus dikerjakan bersama-sama. Ada yang menyapu, ada yang bersihkan kaca, ada yang nata meja Bapak Ibu guru. Nah, itu dikerjakan bersama-sama. Agar apa? Agar sekolahnya bisa, kelasnya bisa bersih dan rapi. Jadi, untuk kelas yang bersih kita harus mengerjakan tugas piketnya bersama-sama. Kalau sampai kerja piketnya sendirian, kasihan ya, capek, hasilnya nggak maksimal. Nah, mending kerja sama. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Nah, biasanya ada Bapak Ibu guru ya, di pelajaran apapun itu mungkin pernah memberikan tugas kelompok. Nah, yang namanya tugas kelompok pasti itu terdiri dari beberapa teman kita. Misal kelompok 1 ada 4 anak, kelompok 2 4 anak, kelompok 3 4 anak. Nah, 4 anak itu harus saling kerjasama dalam menyelesaikan tugas atau soal latihan. Jangan sampai kamu yang pinter, wes kamu kerjakan aja, kita nggak usah kerjakan, kita nunggu hasil pekerjaan anak yang pintar itu. Nah, itu namanya bukan kerjasama anak-anak ya. Kerjasama itu dibagi kerjanya. Misal soal 1 kamu, soal 2 kamu. Nah, terbagi sehingga pekerjaannya cepat selesai, lebih mudah, dan semakin rukun antara teman satu dan lainnya. Yang ketiga, mengumpulkan sumbangan atau infak ya. Biasanya di SD Tulul Albab setiap Jumat itu ada infak. Ya, ada infak, mungkin ada ketua kelas atau siapa yang bertugas mengumpulkan uang infak. Nah, ini juga butuh kerjasama agar cepat selesai. Nah, yang kedua, kerjasama di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah ada 4 ya. Pertama, ronda malam. Ini mungkin anak-anak jarang mengetahui atau mengikutinya ya, jarang mengikutinya. Tapi mungkin warga di desa anak-anak, warga di sekitar perumahan, rumah, desa atau manapun pasti ada namanya ronda malam. Untuk apa sih tujuannya? Untuk menjaga keamanan desa, keamanan perumahan, tempat, wilayah di malam hari. Nah, ronda malam ini biasanya nggak sendirian anak-anak, ada beberapa orang ya yang bergilir gitu, bersama-sama berkeliling untuk memastikan keamanan kampung atau desanya. Yang kedua, peringatan Hari Kemerdekaan. Nah, hari ini tepat banget bulan Agustus tanggal 17 biasanya ada perayaan Hari Kemerdekaan, ada lomba, ada bersih-bersih desa dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak mungkin kita mengadakan lomba misal di RT, di RW, di sekolah, di lingkungan rumah kita, itu pasti ada kelompoknya ya, kelompok untuk membuat suatu peringatan Hari Kemerdekaan, dilakukan bersama-sama. Yang ketiga, kerja bakti. Nah, ini bersih-bersih ya, bersih-bersih pekarangan, bersih-bersih di sekitar lingkungan desa, di rumah, di lingkungan perumahan dan sebagainya. Itu biasanya dilaksanakan kerja bakti. Nah, kerja bakti juga nggak mungkin sendirian, pasti akan banyak orang, atau kemudian dari setiap rumah itu punya kesadaran untuk bareng-bareng bersama
kerja bakti untuk membersihkan sekitar pekarangan lingkungan rumahnya. Yang keempat, gotong royong bangun rumah. Nah, ini biasanya di desa, anak-anak. Kalau di desa itu masih ada kadang adat atau apa ya, budaya ya, untuk bareng-bareng bersama bangun rumah. Nah, bangun rumah ini nggak mungkin sendirian. Ada yang motong kayu, ada yang nata batanya, ada yang mengatur sedemikian rupa, dikerjakan bersama-sama. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita kerja sama-sama? Nah, kalau kita terbiasa kerjasama atau kita suka kerjasama dengan teman kita, dengan siapapun, satu, pasti pekerjaan itu akan lebih ringan. Seperti tadi ada tugas kelompok, dibentuk kelompok ada 4 anak. Soalnya ada 4. Lebih berat mana? Satu anak mengerjakan 4 soal atau satu anak mengerjakan 1 soal? Nah, lebih ringan kan? Karena dikerjakan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai karena yang mengerjakan banyak atau bersama-sama tadi ya. Kalau ada 10 soal dikerjakan sendirian dengan 10 soal dikerjakan 5 anak, pasti lebih cepat 10 soal dikerjakan 5 anak kan, dikerjakan sama-sama atau bagus dalam kerjasamanya. Yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kalau piket kita bersama-sama, di rumah kita suka bersih-bersih rumah bersama-sama, kerja bakti kita ikut bersih-bersih sama dengan warga, di sekolah kita bisa kerjasama dengan guru, dengan teman, kakak kelas, adik kelas, maka akan menimbulkan kerukunan, rukun gitu, atau persatuan dan kesatuan. Karena seperti yang Pak Kolis sampaikan tadi, saking beragam negara kita ya, mungkin di kelas kita itu macam-macam. Ada yang gini, ada yang gitu, ada yang berasal dari sini, berasal dari situ, kan beragam, macam-macam. Itu bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan kalau kita gemar, kalau kita suka dalam bekerja sama. Alhamdulillah. Pesan dari Pak Kolis dibaca, dipahami baik-baik materi dari Pak Kolis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.